Hari ini kami genap di usia 13 tahun dan ternyata pemerintahan ini berhasil membangun daerahnya. Walaupun kita sadari masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi paling tidak apa yang saudara sampaikan tadi, capaian-capaian itu bisa kita lihat dengan berjalannya pemerintah kurang lebih 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iluh Depisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini tepatnya di Kabupaten Mamuju Tengah, dan kita akan melakukan wawancara khusus bersama dengan Bapak Bupati Mamuju Tengah. Ada Bapak Dr. Haji Arsal Aras SEMSI bersama kami hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pemerintahan dan juga masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah seperti apa, Pak, sejauh ini kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik-baik saja. Baik baik, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau kita lihat secara data, Pak, di Mamuju Tengah ini, sebagai daerah pemekaran yang termasuk baru begitu, Pak, ya. Tapi pencapaiannya sudah banyak sekali kalau kita lihat ini ada prestasi kinerja birokrasi, kemudian juga dari Januari 2026 sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja lingkup pemerintahan sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan publik yang profesional. Kemudian juga dapat penghargaan sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah, juga zona integritas kalau kita sebutkan ini banyak banget, Pak. Kemudian untuk mencapai semua capaian itu, apa yang kemudian Bapak dan juga jajaran lakukan selama setahun ini akhirnya bisa mencapai prestasi-prestasi tersebut? Silakan, Pak. Ya. Jadi pertama, sebelum saya masuk ke situ, saya mau mengulas dulu tentang pemekaran. Iya. Jadi salah satu manfaat pemekaran itu adalah mempercepat proses pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan mempermudah pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat. Nah, 13 tahun yang lalu kami mekar dari Mamuju. Hari ini kami genap di usia 13 tahun dan ternyata pemerintahan ini berhasil membangun daerahnya. Walaupun kita sadari masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi paling tidak apa yang saudara sampaikan tadi, capaian-capaian itu bisa kita lihat dengan berjalannya pemerintah kurang lebih 13. Jadi pemekaran daerah itu sangat positif. Walaupun tantangannya cukup berat karena kebijakan pemekaran daerah itu tentu yang berat adalah lagi-lagi pemerintah pusat ingin mengeluarkan transfer terhadap daerah-daerah yang mekar. Berat, tapi tujuannya itu tercapai terkait dengan bagaimana daerah itu cepat berkembang, cepat sejahtera, dan tentu pelayanan publik makin dekat terhadap masyarakat kita. Baik. Nah, dari pemekaran daerah itu artinya Mamuju Tengah bisa mencapai berbagai prestasi Betul, karena setelah dimekarkan ada banyak, kemudahan terhadap akses ya, Pak, betul ya, yang sekali. didapatkan oleh masyarakat Mamuju Tengah. Nah, kemudian kemarin selama setahun ini, Pak, kita kilas balik selama setahun, apa langkah konkret yang Bapak lakukan di internal birokrasi hingga capaian terkait dengan SAKIP dan juga zona integritas di tahun ini 2026 itu bisa tercapai? Ya, sebenarnya langkah yang pemerintah ambil sederhana, hanya bagaimana menata birokrasi ini lebih konsisten dalam hal bekerja. Kalau selama ini kita bekerja secara administrasi dari tahun ke tahun hal yang sama, tetapi tanpa ada target dan tujuan yang jelas, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memberikan target kepada para pimpinan OPD itu, maka saya yakin hasil nyata itu akan terwujud dan terbukti ketika kami menerapkan hal yang tidak biasa-biasa saja kepada birokrasi kami. Setahun terakhir ini kelihatan cukup drastis, poinnya kalau saya tidak salah, di Sakip itu di 57,9% awalnya di angka CC, kemudian di tahun 2024 itu menjadi B, kalau saya tidak salah di angka 60,41%. Nah, saya kira ini hal yang sederhana yang kami lakukan hanya memang
tentu bagaimana teman-teman OPD ini tidak menganggap hal budaya yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dan kita berikan penekanan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan ini harus berwujud nyata, kelihatan hasilnya. Jadi menata birokrasi sebenarnya tidak susah-susah amat. Hanya memang kadang kita bekerja hanya menggugurkan kewajiban kita saja. Nah, sekarang ini kita menekankan kepada OPD, apa yang saudara lakukan harus kelihatan apa output-nya, kira-kira begitu. Iya. Nah, terbukti sakit kita itu kelihatan dari CC naik dan itu menjadi B, dan saya kira salah satu prestasi bagi daerah. Dan tentu ini bukan hanya pekerjaan kami, tapi ini adalah pekerjaan seluruh teman-teman OPD yang lain. Jadi artinya setahun ini bekerja dengan seluruh rekan-rekan OPD ya, Mbak, ya, dan juga akhirnya bisa mencapai capaian dari Sakip kemudian juga zona integritas. Kemudian Nah, di zona integritas tadi, ya memang ini juga penting saya sampaikan, ini dari tahun ke tahun kita memang sering diminta kepada teman-teman KPK agar semua dokumen-dokumen syarat itu kita dimintai untuk menilai apakah memang kita selama ini tepat waktu dalam melakukan hal-hal, contoh penyusunan APBD, penyusunan perencanaan, sampai pada proses belanja-belanja kita. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kami mendorong kepada seluruh teman-teman OPD bahwa memang ini hal yang penting yang mesti kita perlihatkan. Jadi kita ingin betul-betul bahwa apa yang diminta kepada kita secara transparan kita buka terhadap publik. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang kita tutupi hal-hal persoalan gitu. ya, baik. Nah, kemudian kalau kita melihat juga, daerah ini, Mamuju Tengah ini dikenal sebagai daerah baru dengan jumlah penduduk yang terbilang sedikit ya, Pak, ya. Kalau data yang kita himpun ada 148.000 yang juga termasuk terendah di Sulawesi Barat. Nah, kalau kita lihat Berapa 100? 148.000 Oke, yang paling rendah di Sulawesi Barat, betul ya, Pak, ya? Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi ini juga angkanya bertumbuh dengan, baik. Kita lihat Pak dari 3,07 di 2024, kemudian dia bisa mencapai 5,08 di tahun 2025, dan ini peningkatannya cukup signifikan begitu. Bagaimana kemudian kiat yang Bapak lakukan bersama dengan seluruh OPD untuk meningkatkan ekonomi ini di tengah, jumlah penduduk yang terbilang kecil lah? iya. Saya kira ini bukan hal yang instan juga, tetapi kita ingin mendorong di beberapa sektor agar pertumbuhan ekonomi kita itu memang kelihatan. Nah, memang dari tahun 2024 di angka 3,07, kemudian di tahun 2025 itu 5,8%. Nah, ini saya kira memang kami dengan teman-teman OPD mendorong di berbagai daerah produktif agar persoalan-persoalan yang lain ini akan terus bergerak. Nah, setelah melihat data di 5,8%, ternyata kurang lebih 70% di situ ditopang dari sektor pertanian dan perkebunan kami. Ada sektor lain ditopang oleh beberapa industri seperti UMKM kami itu kira-kira di angka 7%. Nah, dari akumulasi itu kami melihat bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi di Mamuju Tengah, PDRB-nya itu masih ditopang di sektor dari pertanian dan perkebunan. Ah, memang masih didorong, pertumbuhan ini masih didorong dari sektor perkebunan sawit yang masih dominan kita lihatnya. Makanya di beberapa variabel termasuk kemiskinan dan, pengangguran juga berbanding lurus itu disebabkan karena pergerakan pertumbuhan ekonomi itu kelihatan. Baik, berarti perkebunan sawit juga, menjadi salah satu faktor yang Masih mendominasi. dominasi. Iya, di angka 70% pergerakan pertumbuhan ekonomi kita masih
Jadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Barat itu masih di apa namanya, di Kabupaten Pasangkayu saat ini. Pertumbuhan ekonomi kedua di Sulawesi Barat itu ada di Mamuju Tengah. Nah, rata-rata kami masih ditopang dengan pergerakan di sektor perkebunan sawit. Iya, tapi kami juga tidak menutup ruang terkait dengan di sektor kemandirian pangan yang saat ini kami akan dorong. Jadi pemerintah pusat telah memfasilitasi kami dengan beberapa alsintan-alsintan yang saat ini kami sudah distribusi ke setiap kecamatan yang ada di Mamuju Tengah ini yang punya area-area persawahan. Kami masih mempertahankan sawah kami di angka kurang lebih 2.000 hektar lebih. Ya, walaupun kami menyadari bahwa 13 tahun terakhir ini cukup banyak perubahan yang kami lihat dari sektor padi, sawah kami, itu banyak yang alih fungsi ke sektor perkebunan sawit. Ada beberapa masalah yang kami lihat termasuk adalah tidak tersedianya sarana air. Kemudian ini yang paling dominan yang menyebabkan masyarakat kami sebagian mengatakan, "Pak, kami sudah tanam padi kurang lebih 30 tahun, tapi kami masih beli beras." Ya, sepertinya mereka tidak sukses dalam mengolah lahan. Salah satu penyebab utamanya itu adalah karena faktor sumber air yang saat ini belum bisa kita atasi. Nah, di beberapa tempat itu memang sudah melakukan alih fungsi. Walaupun sekarang ini kita betul-betul menyampaikan ada perda yang telah kita buat, ada sanksi berat terhadap mereka-mereka yang sudah menjadi perhatian serius pemerintah terhadap sawah-sawah kita untuk tidak lagi mengalih fungsikan ke sektor perkebunan yang lain. Iya, baik dengan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh 70% perkebunan sawit begitu ya, Pak, ya. Kalau mungkin Tribuners juga berkunjung ke Mamuju Tengah, dari Mamuju itu sepanjang jalan banyak, perkebunan sawit Iya, gitu. Tapi untuk alih fungsinya juga sudah diatur ya, Pak, ya, iya. agar tidak semua nanti jadi sawit. Nah, sawit di Mamuju Tengah ini memang lumayan besar. Di sini ada beberapa perusahaan, tetapi perusahaan perkebunan kami di Mamuju Tengah ini, lahan inti perkebunan itu sangat kecil. Lahan sawit di Mamuju Tengah ini didominasi oleh lahan masyarakat itu sudah. Iya, baik berarti untuk sektor hilirisasi pertanian dan juga pengolahan yang menjadi visi misi, ini sudah jauh berdampak juga, Pak, atau seperti apa? Iya, saya kira sangat berdampak terhadap keinginan kita bagaimana Mamuju Tengah ini sebagai daerah agropolita maju sejahtera dan tentu berkelanjutan. Iya, dan saya kira ada banyak variabel-variabel yang bisa kita ukur terhadap capaian-capaian kami selama 1 tahun ini. Baik, nah kalau kita tadi membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi, biasanya pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan menurunnya angka kemiskinan dan juga pengangguran. Kalau kita lihat ataupun juga dari data yang kami himpun, bahwa di Mamuju Tengah ini juga angka kemiskinannya dari 7,72% menjadi 7,22%. Kemudian tingkat pengangguran juga terendah yang ada di Sulawesi Barat hanya 1,58%. 1,58% ya. Betul ya, Pak, ya? Betul ya. Nah, apakah ini menandakan bahwa lapangan kerja di Mamuju Tengah bertambah, industri bertambah, atau jumlah pendapatan rata-rata penduduknya? Iya, saya kira seperti saya sampaikan tadi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kami. Pertumbuhan ekonomi kami ini menandakan ketika penganggurannya, apa namanya, kemiskinannya turun, ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat kita itu mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan semakin banyak masyarakat kita mendapatkan pendapatan yang menyebabkan juga berbanding lurus terhadap angka pengangguran kita. Nah, ini saya kira cukup menarik karena dia akan berbanding lurus ketika pertumbuhan ekonomi kami naik, lalu kemudian angka kemiskinan kami turun, lalu kemudian angka pengangguran kami juga demikian. Sehingga kemarin sesungguhnya kami bersyukur dari beberapa kabupaten di Sulawesi Barat dan di Pulau Sulawesi, kami salah satu masuk nominasi nasional yang kemarin sudah mendapatkan perhatian, ada 5 daerah di Indonesia kabupaten yang pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, itu kami diminta menyampaikan apa yang sudah dilakukan, sehingga angka
pengangguran terbuka ini selama 5 tahun terakhir ini cenderung dia menurun. Ya memang kami pemerintahan baru 1 tahun lebih, tetapi ketika melihat data ternyata di Mamuju Tengah ini angka pengangguran terbukanya itu 5 tahun terakhir itu mengalami trennya menurun, dan ini cukup positif. Nah kami ditanya, "Apa kiat-kiat yang dilakukan? Apa dampak yang terjadi selama MBG masuk?" Dan itu kami sudah menjelaskan semua. Nanti kami tunggu pemerintah pusat karena ini ternyata menjadi salah satu penilaian yang menjadi apakah daerah itu bisa mendapatkan insentif, karena ternyata saya dapat informasi bagi daerah yang kemarin diskusinya cukup bagus dan bisa memberikan jawaban terhadap pemerintah pusat, yang daerah nomor satu itu bisa mendapatkan insentif sampai 3-4 miliar. Nah ini kita masih tunggu ini, kapan kapan apa namanya, pengumumannya itu keluar. Yang jelas kami 5 kabupaten melalui Zoom meeting kemarin sudah diuji. Jadi ada provinsinya, ada kabupatennya, dan ada kotanya. Kami bersyukur karena pemerintah, eee, tidak menyandingkan kami dengan teman-teman di Pulau Jawa. Kami disandingkan dengan daerah khusus di Pulau Sulawesi saja. Sehingga waktu itu ya kami ada 2 dari Sulawesi Barat, selebihnya di luar Sulawesi Barat. Nah kira-kira begitu. Bahkan di beberapa OPD saat ini seperti dinas pendidikan, kesehatan, menerapkan di OPD-nya setiap bidang harus punya inovasi, dan inovasinya itu harus berorientasi kepada pelayanan publik.